منا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا حجا مبرورا، اللهم افتح لنا عمرا متقبلا، اللهم افتح لنا ليلة القدر كاملة، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Fadail Syahri Ramadan, Fadilah bulan Ramadan, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Syahin rahimahullahu ta'ala, yang sudah wafat pada tahun 385 Hijriyah. Insyaallah saya akan bicara sekitar 45 menit, kemudian sisa waktu kita buka untuk soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema maupun bebas. Sudah sampai pada bab yang kedua, yaitu babun ma dzukira, bab apa yang disebutkan min fadli man shoma Ramadan, fadilah orang yang melakukan puasa Ramadan, wa qamahu, dan melakukan qiyam Ramadan, tahajud, imanan wahtisaban, karena beriman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini bicara dua hal. Yang pertama, apa fadilahnya puasa Ramadan. Yang kedua, apa fadilahnya qiyamul lail atau tahajud pada bulan Ramadan. Meskipun puasa di luar Ramadan juga berpahala, tapi di bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Meskipun tahajud di luar Ramadan juga berpahala, tapi di bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Ini yang akan dibahas pada bab ini. Hadis nomor 28, qala haddatsana Abdullah bin Muhammadin imla'an qala haddatsana Abu Nasr at-Tammar qala haddatsana Al-Qasim bin Al-Fadl Al-Huddani 'an An-Nadri qala qultu li Abi Salamah, aku berkata kepada Abu Salamah. Abu Salamah ini seorang ulama ahli hadis dari kalangan tabi'in, dan dia namanya adalah Abu Salamah. Jadi memang sejak lahir itu dikasih nama Abu Salamah. Tidak seperti saya ya. Kalau saya sejak lahir nama saya Muhammad Abdullah, tapi kemudian saya kasih nama diri saya Abu Zaidan, nama kunyah. Nah, ini Abu Salamah namanya sama dengan kunyahnya. Jadi nggak usah dicari namanya siapa, ini sudah nama. Dan ini menunjukkan bahwa boleh kita memberi nama anak kita dengan nama kunyah. Jadi panjenengan punya anak lahir masih kecil, dikasih nama Abu Bakar, boleh. Dikasih nama Abu Dzar, boleh. Atau seperti istri saya dikasih nama Umi Mawaddah. Ya. Nah, istri saya Umi Mawaddah, itu sejak sebelum nikah sudah namanya begitu. Bukan karena punya anak namanya Mawaddah, bukan ya. Tapi sejak kecilnya dikasih nama begitu, nggak apa-apa. Dia mengatakan, haditsni, ceritakanlah kepada saya, bisyai'in, dengan sesuatu, sami'tahu, yang engkau mendengarnya, min abika, dari bapakmu, yuhadditsu bihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang dia menceritakannya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya Abu Salamah? Abu Salamah ini kan ulama tabi'in. Nah, bapaknya siapa? Bapaknya adalah Abdurrahman bin Auf. Maka Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Siapa mereka? 4 dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. 2 Sa'ad sama Sa'id. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. 2 Abu sama Ibnu. Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf. Abu Ubaidah bin Jarrah. Tambah 2 lagi, 2 tokoh sahabat Nabi ahli jihad, yaitu Talhah sama Zubair. Nah, jadi menghafal 10 nama penghuni surga yang dijamin masuk surga nggak susah. 4 khalifah, Sa'ad sama Sa'id, Abu sama Ibnu, kemudian 2 tokoh jihad, Talhah sama Zubair. Nah, ini Abu Salamah anaknya Abdurrahman bin Auf.
Qala, dia mengatakan, haddatsani abi, telah menceritakan kepada saya bapak saya yaitu Abdurrahman bin Auf, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sama juga pada bulan Ramadan, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, farada, telah mewajibkan, alaikum, terhadap kalian, siyama syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wasanantu, dan saya telah mensunnahkan, lakum, bagi kalian, qiyamahu, tahajud pada bulan Ramadan. Dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya hukum puasa Ramadan dengan tahajud Ramadan tidak sama. Puasa Ramadan wajib, tapi tahajud Ramadan hukumnya sunnah. Karena itu sungguh aneh sebagian orang yang mereka itu mementing-mentingkan sholat tarawih berjamaah, padahal hukumnya sunnah, sementara sholat wajib malah tidak dipentingkan. Sehari-hari tidak pernah sholat jamaah ke masjid, tapi begitu Ramadan, tarawih muncul. Ini aneh seperti ini. Tapi tolong orang-orang seperti itu jangan diusir dari masjid. Jangan kita mengatakan kamu itu orang aneh. Jangan begitu. Ya, sekarang di sini kita ngomong itu orang aneh. Tapi di depan dia jangan mengatakan kamu orang aneh. Jangan. Karena kalau orang seperti itu diomongi aneh, malah nggak datang belas nanti. Dia sudah bagus mau datang ke masjid, meskipun terbalik. Mestinya datang ke masjidnya itu yang dipentingkan yang wajibnya, bukan yang sunnahnya. Karena di sini sanantu, ya, hanya sunnah saja hukumnya. Kemudian pelajaran yang kedua, dari sini kita ketahui bahwa hukum itu bisa muncul dari Allah, bisa muncul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan faradha, Allah yang mewajibkan, sanantu, saya yang mensunnahkan. Maka dua ini, Allah sama Rasul, sama-sama disebut syari' atau pembuat syariat. Dan makna ini bahwasanya Allah dan Rasul adalah sama-sama pembuat syariat, bisa kita temukan dalilnya dalam Al-Quran, yaitu pada surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Rasulullah. Nah, berarti yang berhak mengharamkan dua ini. Allah berhak mengharamkan, Rasulullah juga berhak mengharamkan. Tetapi Rasulullah tidak mungkin mengharamkan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi Nabi memang berhak mengharamkan, tapi pasti sumbernya dari wahyu. Nggak mungkin dari pendapat pribadi, nggak mungkin. Ini menurut saya haram, nggak bisa. Ya, pasti apa? Ada sumber wahyunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Faman shamahu, maka barang siapa yang puasa Ramadan, wa qamahu, dan tahajud Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena mengharap pahala, maka fadilahnya kharaja minadz-dzunub, dia keluar dari dosa-dosanya, maksudnya dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah, kayaumi waladathu ummuh, seperti pada hari ibunya telah melahirkan dia. Jadi fadilahnya puasa Ramadan dan tahajud pada bulan Ramadan, dosa semua dihapuskan. Jadi 0 dosa. Seperti kalau panjenengan masuk Islam. Orang kafir dosanya banyak kan? Nah, begitu asyhadu alla ilaha illallah masuk Islam, udah 0 dosa. Mulai lagi dari awal sekarang. Kalau kamu melakukan salat, nah dapat pahala. Nggak ada dosa, 0. Nah, maka fadilahnya Ramadan ini sangat besar, mengnolkan dosa kita. Tapi saya jujur ya, kata-kata dzunub di sini, dosa ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini semua dosa, mau dosa kecil, mau dosa besar sama saja.
Tapi mayoritas ulama mengatakan dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah dengan amal-amal seperti ini hanya dosa-dosa kecil. Jadi menurut mayoritas ulama, kharaja minadz-dzunub, dia keluar dari dosa-dosa kecilnya. Begitu. Kayaumi waladatuhu ummuh, seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Nah, sebenarnya kalimat ini seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Ini sebenarnya kalimat ini menguatkan pendapat yang pertama, bahwasanya dosa semuanya diampuni, mau dosa besar mau dosa kecil semuanya diampuni. Karena kalau hanya dosa kecil saja, berarti tidak seperti bayi dilahirkan dong. Karena bayi dilahirkan itu nol betul-betul. Dosa besar nggak ada, dosa kecil apa? Apalagi. Tapi terus terang, ada hadis-hadis yang lain yang menyebabkan pendapat mayoritas ulama itu kuat, bahwa dosa yang diampuni hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar seperti zina, seperti riba, dan sebagainya, maka itu harus ada taubatan nasuha, taubat yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak melakukan taubatan nasuha, maka dosa-dosa besar itu tetap ada. Kemudian tolong perhatikan kalimat ini. Faman shamahu wa qamahu. Barang siapa yang puasa Ramadan dan tahajud Ramadan. Somahu, puasa Ramadan. Ramadan itu 1 bulan. Berarti harus puasa 1 bulan. Kalau ada orang puasanya cuma 20 hari. 10 hari dia balelo nggak mau puasa. Nggak termasuk di sini. Jadi orang yang puasa Ramadan tapi tidak total, padahal tanpa sebab, maka tidak mendapatkan ampunan atau jaminan ampunan ini enggak. Kamu puasa? Puasa. Sampai kapan? Ya paling 20 hari aja. 10 hari? Ya saya belum dapat hidayah. Saya enggak bisa puasa 30 hari. Saya bisanya 20 hari. Jadi 10 hari saya enggak puasa nanti. Nanti saya siang-siang ngerokok. Nah, enggak dapat ampunan kayak gini, enggak dapat. Karena ini harus somahu, puasa Ramadan. Ramadan itu 1 bulan penuh. Demikian juga qamahu, qiyamul lailnya penuh. Karena itu tarweh yang di masjid-masjid katanya di awal-awal Ramadan 10 hari pertama itu rame. Nanti 10 hari kedua kemajuan. 10 hari ketiga apalagi tambah maju, softnya tambah kosong. Nah itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Kalau Nabi mengajarkan qiyamul lail itu total, ya. Tahajudnya total. Oh saya nggak ikut ke masjid tapi saya tahajud di rumah. Nah kalau gitu silahkan. Tetapi kalau di masjid nggak ikut, di rumah juga nggak tahajud, nggak mendapatkan fadilah ini. Jadi qamahu qiyamul lail padanya, yaitu pada bulan Ramadan, maksudnya penuh. Karena kalau hanya separuh Ramadan, itu bukan qamahu namanya. Tapi qama nisfahu. Ya. Dia hanya qiyamul lail separuh Ramadan. Di sini Nabi tidak mengatakan begitu. Tapi qiyamul lail seluruh Ramadan. Karena itu hasunglah masyarakat untuk sholat tarweh dari awal sampai akhir Ramadan. Kalau tidak ikut tarweh boleh, yang penting di rumah sholat tahajudnya lebih dahsyat dan lebih lama dan lebih banyak, silahkan. Kemudian perhatikan juga kalimat imanan wahtisaban. Yang mendapatkan fadilah ini apabila melakukan puasa dan tahajudnya karena iman kepada Allah dan karena mengharap pahala dari Allah. Jadi kalau tidak karena iman dan mengharap pahala juga nggak dapat. Ikut tarweh Pak, ikut. Kenapa? Oke, wah saya, semua tetangga saya tarwehan. Kalau saya nggak tarwehan, apa kata dunia nanti? Nah, ini tidak imanan wahtisaban. Ini nggak dapat. Karena itu, jangan sekali-kali ikut tarawih hanya semata-mata karena pekewo sama tetangga, enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ajra, enggak ada pahala liman la hisbata lahu, bagi orang yang tidak mengharap pahala. Hadis riwayat Ibnu Mubarak, derajatnya hasan. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ketiga. Babun maruya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan dari Nabi
anna ramadhana ila ramadan, bahwasanya Ramadan 1 sampai Ramadan berikutnya, kaffaratun lima bainahuma, menghapus terhadap dosa-dosa antara keduanya. Majtanabal kabaira, selama dia menjauhi dosa-dosa besar, wa hafidhat hududahu, dan menjaga batas-batas bulan Ramadan. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada bulan Ramadan ini sebagai bulan penghapus dosa. Sama dengan salat 5 waktu, ini amalan penghapus dosa. Sama dengan Jumatan, itu amalan penghapus dosa. Nah, Ramadan ini juga amalan penghapus dosa. Maka Allah sudah menyiapkan 3 amal penghapus dosa. 1 amal harian, salat 5 waktu. 2 amal pekanan, yaitu Jumatan. 3 amal tahunan, yaitu bulan Ramadan. Nah, maka selama kita 1 tahun punya dosa itu, masuk Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi ya, puasanya penuh, tahajudnya penuh, melakukannya karena imanan wahtisaban. Kemudian syarat yang lainnya di sini ijtanabal kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Muncul pertanyaan dari mbak-mbak atau ibu-ibu, saya puasanya nggak penuh karena saya haid. Nah, kalau karena haid itu bukan termasuk yang kita bahas. Karena haid, karena sakit, karena safar, itu nggak penuh nggak apa-apa. Memang ada sebabnya yang diizinkan oleh Allah. Yang kita bicarakan di sini, puasanya nggak penuh tanpa sebab. Tahajudnya nggak penuh tanpa sebab. Memang dia pemalas, nggak mau tahajud. Tahajudnya cuma apa? Pakai wah saja sama tetangga. Nah, itu yang kena hukum. Tapi ketika dia ada sebabnya sehingga tidak tahajud, karena ketiduran, karena sakit dan sebagainya, maka ini semuanya tetap mendapatkan fadilah ini insyaallah ta'ala. Hadis 29. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz wa Muhammad bin Harun al-Hadrami qala haddatsana Sulaiman bin Umar bin Khalid al-Aqta' قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب قال أخبرني عبد الله بن قريط أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان, barang siapa yang puasa Ramadan, ya'rifu hududahu, dia mengetahui batasan-batasan Ramadan, wa yahfadhu, dan dia menjaga ma yanbaghi, apa yang sepantasnya, ay yahfadha minhu, bahwa dia menjaga dari bulan Ramadan, maka kaffara ma qablahu, dia pun menghapuskan semua dosa sebelum Ramadan. Jadi ringkasnya, supaya Ramadan kita menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun, syaratnya adalah harus yahfadhu, ya, menjaga apa yang harus dijaga. Misalnya apa? Di bulan Ramadan jangan bertengkar. Nah, ini harus dijaga ini. Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk puasa jangan berbuat bodoh. Nah, bertengkar sesama muslim itu termasuk berbuat bodoh. Maka kalau bertengkar sesama muslim, belum tentu mendapatkan fadilah ini. Maka harus dijaga apa yang harus dijaga, ya. Jangan bertengkar, jangan berbohong, jangan mengerasani atau menggibah orang, dan lain-lainnya. Apa yang harus dijaga di bulan Ramadan, ini semuanya diperhatikan. Hadis 30. Qala haddatsana Yahya bin Muhammad bin Sa'id قال حدثنا لوين محمد بن سليمان قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قارض كذا قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان, barang siapa yang berpuasa Ramadan, fa'arafa hududahu, lalu mengetahui hukum-hukum batas-batasnya Ramadan, wa hafidha, dan menjaga ma yanbaghi lahu, apa yang pantas baginya, ayyutahaffadha, untuk dijaga,
kana kaffaratan lahu, adalah Ramadan itu sebagai penghapus untuk dia. Ini sama maknanya, hanya lafalnya dan sanadnya berbeda. Hadis 31. Qala hadatsana Muhammad bin Ismail, qala hadatsana Ibnu Abi Maryam, qala hadatsana Yahya bin Ayyub, qala huddithtu an Abdullah bin Qurtin, an Atha bin Yasarin, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ramadan, bulan Ramadan, ila Ramadan, sampai Ramadan berikutnya, kaffaratun, adalah penghapus dosa, lima bainahuma, untuk apapun dosa-dosa di antara keduanya. Ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ramadan adalah penghapus dosa tahunan. Ini. Karena itulah dikatakan para ulama, Ramadan itu artinya pembakar, yaitu pembakar dosa. Innama summiya Ramadan, tiada lain disebut Ramadan, li'annahu yarmidudz dzunub, karena dia membakar dosa-dosa. Jadi begitu panjenengan masuk Ramadan, dosa-dosa terbakar. Tapi enggak otomatis, enggak, ya. Ada syaratnya tadi. Tahajud Ramadan, puasa Ramadan, karena iman dan ihtisab, menjauhi dosa-dosa besar tadi. Kemudian tadi saya katakan, sholat menghapuskan dosa, Jumat menghapuskan dosa. Dalilnya mana? Ini dalilnya, saya tampilkan. Rasulullah bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5, wal jum'atu ilal jum'ah, dan jum'atan sampai jum'atan berikutnya, wa ramadan ila ramadan, ramadan sampai ramadan berikutnya, mukaffiratun, semuanya itu menghapus dosa-dosa, lima bainahunna, antara keduanya, dengan syarat idzajtunibatil kabair, jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka di sini Nabi menyebutkan dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil, penghapus dosa harian, yaitu salat 5 waktu. Maka kalau kita punya dosa ba'da subuh, nanti kita salat duhur, dosa dihapus. Kita punya dosa ba'da duhur, nanti kita salat asar, dosa dihapus. Kemudian naik kepada penghapus dosa pekanan, berarti lebih banyak, 7 hari nih. Kita ngumpulkan berapa dosa selama 7 hari. Nah, oleh Allah diciptakan ibadah Jumat. Kita ikut ibadah Jumat, dosa dihapuskan. Kemudian nanti punya dosa lagi sampai Jumat berikutnya. Ikut ibadah Jumat, dosa dihapuskan. Setelah itu Nabi naik kepada yang lebih besar lagi, yaitu dosa selama 1 tahun, Pak. 1 tahun punya dosa. Nah, masuk puasa Ramadan, qiyamul lail Ramadan, dosa dihapuskan. Kemudian setelah itu punya dosa lagi, masuk Ramadan berikutnya, kita puasa dan kita qiyamul lail lagi, dosa dihapuskan. Begitu. Muncul pertanyaan, ada penghapus harian, ada pekanan, ada tahunan. Yang lebih gede ada tidak? Misalnya kita punya dosa 10 tahun. Ada nggak penghapus dosa 10 tahun? Saya dulu umrah tahun 2010. Seandainya saya umrah lagi ini tahun 2023, berarti sudah 13 tahun. Maka dosa-dosa saya selama 13 tahun diampuni oleh Allah dengan sebab umrah sampai umrah berikutnya. Makanya dalam Islam ini mengulang umrah itu disyariatkan. Pernah umrah, Pak? Pernah. Kapan umrah lagi? Oh, saya sudah. Jadi enggak lagi. Nah, ini kurang bagus. Kalau panjenengan punya duit, silahkan umrah lagi. Kalau bisa setiap 10 tahun atau setiap 5 tahun gitu. Sehingga kita menghapus dosa 5 tahun, menghapus dosa 10 tahun gitu. Nanti 5 tahun lagi umrah lagi, silakan. Dalilnya mana? Nih dalilnya. Wal umratu ilal umrati. Al umratu ilal umrati. Umrah 1 sampai umrah berikutnya. Kaffaratun lima bainahuma minadz dzunub. Menghapuskan antara keduanya berupa dosa-dosa, wal khotoya, dan kesalahan-kesalahan. Wal hajjul mabrur, adapun haji mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah, balasannya semata-mata adalah surga. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Karena itu kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan memudahkan kita umrah berkali-kali. Amin ya rabbal
alamin. Kalau kita lakukan karena ikhlas kepada Allah, pasti akan kita dapatkan fadilahnya ini, menggugurkan dosa-dosa. Berikutnya, nomor 32. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قريط أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم رمضان إلى رمضان كفارة ما بينهما. Puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya menghapus semua dosa antara keduanya. Ini kenapa sih disebutkan berkali-kali padahal isinya sama? Nah, isinya sama disebutkan berkali-kali karena dua hal. Pertama, karena sanadnya berbeda. Perhatikan di sini beliau meriwayatkan pertama kali dari Muhammad bin Ismail. Yang kedua, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Sulaiman. Jadi sanadnya beda. Sanad yang banyak ini menguatkan hadis. Jadi kalau ada satu hadis Nabi, sanadnya banyak. Dari jalur sini ada, dari jalur sini ada, jalur sini. Ini hadisnya tambah kuat. Kalau ada hadis tapi yang meriwayatkan cuma satu orang, ya selama dia orang terpercaya bisa diterima. Tapi kalau banyak yang meriwayatkan, ini lebih kuat lagi. Misalnya nih ya, saya ceramah, kemudian ada orang menceritakan. Tadi Ustadz Azid mengatakan begini. Dan pendapat itu dianggap aneh karena berbeda dengan kebiasaan masyarakat. Maka kalau yang ngomong satu orang, pasti banyak yang tanya. Kamu benar mendengar begitu? Kapan ngomongnya? Di majelis mana? Tanggal berapa? Tapi kalau yang ngomong banyak, orang nggak bertanya lagi. Kenapa? Tadi orang itu ngomong gini. Orang itu juga ngomong gini. Berarti yang mendengar banyak. Meskipun pendapat ini memang berbeda dari biasanya, tapi sudah banyak yang mendengar, ini berarti menunjukkan bahwa beritanya valid. Nah, demikian juga di sini, sanadnya banyak, ini tambah menguatkan hadis ini. Yang kedua, fungsi kedua, di sini berbeda matannya. Matannya di sini kafaratun, pakai tanwin, ya kan? Yang nomor 32, kafaratu, tidak pakai tanwin. Nah, ini para santri paham. Kenapa satunya pakai tanwin, kenapa satunya tidak. Yang tidak pakai tanwin, ini karena susunannya adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Santri sudah belajar mudhof ilaih? Sudah kan? Sudah atau belum? Belum? Nah, ada yang belum, ada yang sudah. Ya. Nah, nanti kalau sudah tingkat tinggi pasti paham. Mudhof ilaih. Nah, susunan seperti ini kita temukan juga dalam Quran. Perhatikan dalam Quran. Ya. Ini dalam Quran, saya kasih contoh nih. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, surat As-Saff. Ya. Nah, ini nih. Qala al-hawariyun, berkata para hawari, nahnu, kami adalah ansarullah, penolong-penolong Allah. Ini angsoru tidak pakai tanwin. Kenapa? Karena ini susunannya mudhof ilaih. Tetapi boleh dibaca dengan bacaan yang lain. Nahnu ansarul lillah. Nahnu, kami, angsorun, para penolong, lillahi, bagi Allah. Jadi kalau di sini dibaca tanwin, angsorun, maka Allah ditambahi lam, menjadi lillah. Sama dengan hadis tadi, perhatikan ya. Kafaratu ma, ya. Setelah tu langsung ma. Tapi yang sebelumnya, kafaratun lima. Setelah tanwin, kemudian ada lamnya. Kafaratun 5. Nah, maka apa? Karena ada tanwin, maka ditambahi dengan lam. Ini sama dengan ini tadi. Nahnu ansarul lillah. Contoh yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surah As-Saff ayat 8. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mutimmu, ini dhammah.
Tidak pakai tanwin. Kenapa? Karena susunannya mudhof dan mudhof ilaih. Boleh nggak dibaca yang lain? Boleh. Wallahu mutimmun nurahu. Wallahu mutimmun pakai tanwin. Tapi kalau pakai tanwin, maka nurihi menjadi nurahu. Kenapa? Kok ri menjadi ro? Karena dia sebagai maf'ul atau sebagai objek. Nah, jadi ilmu seperti ini tetap ada manfaatnya. Jadi hadisnya diulang-ulang nggak ada masalah. Ini bisa menambah keilmuan kita dalam bab yang lain, yaitu dari sisi ilmu bahasa Arab. Kita lanjutkan hadis 33. قال وحدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو أمية الجزري قال حدثنا مخلد يعني ابن يزيد الحراني عن سفيان قال وحدثنا ini sanad baru وحدثنا محمد بن محمد أيضا قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة Abu Bakar dan Utsman dua-duanya putranya Abu Syaibah. Jadi, ini dua ulama kakak beradik, Pak. Abu Syaibah punya dua putra. Satunya bernama Abu Bakar, satunya bernama Utsman. Sama-sama ulama, sama-sama ahli hadis. Ini betapa indahnya kalau kita punya keluarga seperti ini. Bapaknya alim, anaknya alim, cucunya alim, masnya alim, adiknya alim, mbaknya alim, adiknya perempuan alim. Masya Allah, betapa bagusnya keluarga seperti ini. Nah, supaya kita bisa punya keluarga seperti itu, gimana caranya? Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan juga keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Apa maksudnya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka? Para ulama menafsirkan allimuhum wa addibuhum. Ajarilah agama kepada mereka, didiklah mereka. Gampangane semuanya harus ngaji, ya. Kamu punya istri, punya, ajak ngaji. Jangan hanya suaminya saja yang ngaji, istrinya ora kudungan. Ini nggak bagus kayak begini. Kenapa? Nggak bisa sinkron. Suaminya pengen didik anaknya agama, istrinya nggak mau. Kenapa? Nggak paham. Ini bukan kesalahan si istri, tapi kesalahan suami. Kenapa tidak mengajak istrinya untuk pengajian? Jadi kalau pengen keluarganya bagus semua, maka semuanya ngaji. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji, masnya ngaji, adiknya ngaji. Itu nanti ke bawah semua ikut ngaji, Pak. Anaknya, cucunya, cicitnya ngaji semua. Itu caranya supaya apa? Bisa seperti ini tadi. Syekh Abu Bakar dan Syekh Utsman, dua-duanya putra Abu Syaibah, semuanya adalah keluarga ulama. Ini memang terkenal keluarga ulama. Qala, keduanya mengatakan, haddatsana Waqi'un, qala haddatsana Sufyanu. Kemudian ini sanad baru. Qala wa haddatsana Muhammad bin Muhammadin aidan, qala haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj wa Muhammad bin Umar al-Kindi. Qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Sufyan. Kemudian sanad baru lagi. Qala wa haddatsana Abu Bakr an-Naisaburi, qala haddatsana Ahmad bin Yusuf wa Ibrahim bin Tahman, qala haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Sufyan an Habib عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر barang siapa yang berbuka yauman satu hari min Ramadan dari bulan Ramadan min ghairi rukhsatin tanpa ada rukhsah tanpa ada keringanan. Misalnya karena sakit, misalnya karena safar, maka lam yujzihi, tidaklah mencukupi dia siyamud dahri, puasa 1 tahun, walau shamahu, meskipun dia melakukan puasa setahun tadi. Wal lafdhu fi hadzal hadits lil Baghandi an syuyukhih. Jadi maksud hadis ini, ancaman orang yang tidak mau puasa Ramadan meskipun hanya 1 hari tok saja
dari 1 bulan Ramadan apabila tanpa sebab. Jangan dilakukan, hati-hati. Karena kalau 1 hari kamu tidak puasa tanpa ada uzur sama sekali, kamu ganti dengan puasa 1 tahun, nggak bisa. Padahal cuma 1 hari loh, Pak. Ramadan kan 30 hari nih. Ini ada orang puasa 29 hari tok. Hari terakhir dia nggak mau puasa. Tanpa sebab. Tapi karena balelo tadi. Nggak mau taat sama Allah. Nah, maka seandainya setelah itu dia dapat hidayah, kemudian dia menyesal, kemudian dia mengganti puasa 1 tahun, nggak seimbang. Kenapa kok dikatakan tidak bisa mencukupi puasa setahun tadi untuk mengganti 1 hari? Para ulama sebutkan 2 jawaban. Pertama, karena kamu meninggalkan puasa Ramadan, itu dosanya tidak gugur, meskipun kewajiban puasamu sudah gugur dengan sebab kamu mengganti setahun tadi. Ini ada orang tidak puasa 1 hari. Habis itu tobat, kemudian dia nyesel betul, dia ganti puasa 1 tahun. Maka puasanya yang dia tinggalkan tadi sudah gugur. Kewajibannya sudah gugur. Kenapa? Sudah diganti. Tapi dosanya tidak gugur. Hati-hati nih. Jadi sholat 5 waktu sama dengan puasa Ramadan. Bahaya meninggalkan. Karena sama-sama rukun Islam yang 5. Rukun Islam itu berarti seperti pondasi itu loh. Maka kalau ada orang tidak puasa Ramadan, meskipun hanya 1 hari, itu seperti rumah tapi nggak pakai pondasi. Pondasinya mestinya 4 misalnya, ya, pojok-pojok sini, tapi pondasinya hanya 3 tok. Nah, yang keempat nggak dia pakai, nggak dibuat nih. Nah, nanti ada gempa, mudah rontok itu rumah. Kenapa? Pondasinya nggak komplit. Nah, maka pondasi Islam kita harus komplit. Puasa Ramadan komplit, sholat 5 waktu komplit. Sholat cuma 4 waktu, 1 nggak dilakukan. Sama juga, sama dengan meninggalkan 1 hari Ramadan tadi. Bahaya besar, dosa besar itu. Nggak gugur dengan sebab kita menggantinya. Yang kedua, kenapa kok dikatakan lam yajzihi? Tidak mencukupinya puasa setahun penuh. Kenapa? Li'annal qada'a la ya'dilul ada'a fil kamal. Karena ibadah yang hanya mengganti itu tidak sebanding dengan ibadah yang asli dari sisi kesempurnaan. Puasa di bulan Ramadan itu namanya puasa ada, puasa yang asli. Kalau panjenengan sakit atau safar sehingga tidak puasa, nanti diganti hari yang lain, itu namanya qadha, mengganti. Nah, qadha itu tidak selevel dengan ada. Puasa yang dilakukan di bulan Ramadan lebih utama daripada puasa yang dilakukan di luar Ramadan. Karena itulah sebagian ulama berpendapat kalau panjenengan safar, maka tetap lebih utama melakukan puasa daripada tidak puasa. Meskipun boleh tidak puasa, safar. Tapi puasa lebih baik. Kenapa? Karena qadha tidak selevel dengan ada. Meskipun sudah saya jelaskan dulu, ada perselisihan pendapat para ulama, mana lebih utama ketika safar itu, apakah puasa ataukah apa? Ataukah iftar. Sudah kita bahas, nggak usah diulang lagi. Nah, inilah 2 sebab kenapa 1 hari di bulan Ramadan ditinggalkan puasanya, tidak bisa dibalas dengan puasa 1 tahun. Kemudian jangan salah paham. Karena sebagian orang bisa saja salah paham. Siapa yang tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa udzur, tidak bisa diganti dengan puasa setahun penuh meskipun dilakukan. Terus dia mengatakan, kalau begitu nggak usah saya ganti aja. Nah, ini tambah dosanya numpuk. Dosa meninggalkan puasa Ramadan dan dosa tidak mengganti utang Ramadan. Ada orang tanya saya, Pak. Saat saya itu dulu ndablek ndugal. Ndugalnya apa, Mas? Ya, sholat. Nggak pernah. Puasa yang nggak pernah. Apalagi pengajian. Nggak pernah. Sekarang ini pada usia saya sekian ini, usianya sekarang sudah 40-an kira-kira. Saya baru dapat hidayah tobat. Maka beberapa tahun yang lalu itu saya nggak sholat. Beberapa tahun yang lalu itu saya tidak puasa. Gimana mengqadha'nya? Nah, maka saya jawab,
Kalau pakai madhab Syafi'i, Pak, demikian juga madhab mayoritas para ulama, semua itu harus diganti. Panjenengan berapa tahun? Dableknya itu berapa tahun? Misalnya dableknya 10 tahun. Nah, berarti wajib puasa Ramadan 10 tahun yang lalu diganti. Berarti 1 bulan kali 10. Berapa? 10 bulan. Puasa berturut-turut 10 bulan. Orang kelenger kayak karepmu dhewe. Salahnya apa? Ndablek dulu itu. Kemudian selama 10 tahun, kalau tidak sholat 5 waktu, sholat 5 waktu dikali 10 tahun lamanya, silahkan dihitung. Itu berapa rakaat? Itu gantinan, sak keselmu. Bahkan menurut madhab Syafi'i, dia harus mengganti terus sak kesele sampai habisnya utang dia tadi. Kalau perlu nggak usah kerja, kalau memang sudah cukup ada nasi yang bisa dimakan. Itu kalau pakai madhab Syafi'i. Tapi madhab lain lebih longgar. Madhab lain mengatakan, kalau dia tobat, maka cara menggantinya adalah sholat duhurnya 2 kali, sholat asarnya 2 kali, sholat maghribnya 2 kali, sholat isyaknya 2 kali, sholat subuhnya 2 kali. Setiap hari begitu terus, sampai selama 10 tahun. Dulu utang berapa? 10 tahun. Nah, berarti selama 10 tahun begitu terus. Zuhur 2 kali, subuh 2 kali, asar 2 kali, terus gitu. Setelah saya jawab, dia mikir, Pak. Wah, berat banget ya Ustaz. Berat nih. Saya sudah tobat, tapi kalau disuruh ganti gitu berat banget. Nah, maka saya katakan, masih ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain paling ringan ini. Kalau sudah tobat begitu, maka cukup memperbaiki yang kedepannya. Yang lalu-lalu sudah. Itu sudah apa? Tobat saja sama Allah, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana? Jadi nggak usah mengganti utang-utang sholat yang 10 tahun itu. Tapi panjenengan perbanyak sholat sunnah. Sebagai gantinya. Nah, pilih mana terserah. Kalau bisa sebenarnya saya sarankan pendapat yang pertama. Kamu tidak bisa, kamu utang sholat 10 tahun, 10 tahun dibayar dengan cara tadi. Ya. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, terus begitu. Dan sebenarnya itu bisa dilakukan. Karena bukankah kita sebelum zuhur itu sholat sunnah 2 rakaat. Ya toh? Setelah zuhur sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sekarang yang sholat sunnah 2 rakaatnya diganti saja. Sholat sunnah 4 rakaat. Niatannya apa? Mengganti utang zuhur yang lalu. Kemudian setelah zuhur biasanya 2 rakaat toh? Nah, ganti aja. Zuhur 4 rakaat. Niatannya apa? Mengganti sholat zuhur utang yang lalu. Kalau dengan cara ini berarti malah bisa mengganti 2 hari dalam 1 kali sholat. Karena sebelum zuhur 4 rakaat, niatannya zuhur. Kemudian salat zuhur, kemudian 4 rakaat lagi setelah itu, niatannya zuhur lagi. Berarti sudah 3 kali zuhur kita lakukan. Berarti sudah membayar utang 2 hari kan. Nah, ini lebih bagus lagi sebenarnya. Kalau memang tidak mampu ya, maka ya itu tadi ya, yang penting tobat kepada Allah. Sekarang jangan lagi terlambat sholatnya, jangan lagi absen dari sholat jamaah, jangan absen dari shaf yang pertama, kemudian perbanyak sholat sunnah. Insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masih bisa melakukan pendapat yang pertama, lebih bagus, itu utang-utangnya tadi semuanya dibayarkan. Hadis 34 dan 35 insya Allah dibaca di waktu yang lain karena sudah menunjukkan pukul 16.44 ya. Maka sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Dan memang tersisa 3 hadis saja dari kitab ini ya, karena isinya cuma 36 hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.